Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Lintas News kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya telah kami sediakan untuk Anda. Bersama saya Nala Alfiana, inilah Lintas News selengkapnya. Berita pertama pagi hari ini datang dari Jakarta. Sebuah truk bermuatan gula seberat 7 ton milik PT Bulog terguling di Jalan Raya Pulau Gadung. Kejadian ini mengakibatkan kemacetan panjang di sepanjang ruas Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kendaraan jenis trailer kontainer pengangkut logistik terbalik di Jalan Perintis Kemerdekaan, Simpangan Lampu Merah, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, pada Kamis 27 April 2023. Menurut keterangan anggota Lantas Pulau Gadung, Jakarta Timur, Aibtu Syaroni mengatakan, pengemudi diduga salah perhitungan saat hendak putar balik dari arah Perumbulok di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Muter balik seperti itu adalah muter balik dari arah sana, mungkin muter balik terlalu tajam jadi terguling. Ada kesalahan dari kelalaian dari pengemudi pasti pengemudi. Ini pengemudi ini sendiri kebetulan nggak ada kenaiknya, korbannya juga pengemudi sendiri. Evakuasi dilakukan selama kurang lebih 2 jam. Sejumlah alat berat dari kepolisian dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk mengevakuasi badan truk yang menutupi ruas jalan. Dari Jakarta, Lintas News melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Lukas NMB terkait kasus korupsi yang menjeratnya. Pengadilan memerintahkan KPK untuk kembali melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas. Sidang putusan Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB. Puluhan pendukung serbu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 3 Mei 2023. Hakim menyatakan semua gugatan pra-peradilan yang diajukan Lukas NMB ditolak. KPK sebelumnya telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Lukas mengajukan gugatan kepada KPK. Depannya langkah hukum apa, Bang? Menurut Perma dan putusan Mahkamah Konstitusi, putusan pra-peradilan itu final. Karena administrasinya hakim berpendapat begitu, ya kita terima. Mudah-mudahan ya hakim membuat putusan ini ya suatu saat tidak kena kasus apa saja. Kalau seseorang diterima. Usai gugatan dari Lukas NMB ditolak oleh pengadilan, KPK akan segera membawa kasus dugaan suap dan gratifikasi Lukas NMB ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Lintas News melaporkan. Berita tadi sebagai penutup Lintas News. Setelah ini kami akan sajikan lintas jelajah untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Nala Alfiana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Lintas Jelajah hadir dengan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Bersama saya Serindis, inilah Lintas Jelajah selengkapnya. Di sela-sela aktivitas padat yang kita lakukan setiap harinya, tentu tubuh kita butuh didukung asupan makanan yang sehat dan terhindar dari bahan kimia. Penasaran dengan tips and trik merawat tanaman hidroponik yang pastinya bisa Anda coba di rumah? Berikut rekan kami telah merangkum semuanya untuk Anda. Selamat pagi teman-teman, bersama saya Nala Alfiana. Saat ini saya berada di Mekar Farm yang terletak di Tapos Depok.
Menjadi sehat adalah dambaan bagi semua orang. Salah satu caranya ialah menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan tanpa bahan kimia. Nah, sayuran organik solusinya. Kira-kira bagaimana ya cara menanam dan merawat tanaman hidroponik yang benar agar hasilnya maksimal? Yuk ikuti perjalanan kita di Lintas Jelajah. Sayuran yang kaya akan kandungan gizi membuatnya digemari banyak orang. Kandungan gizi tersebut baik untuk kesehatan jika dikonsumsi. Apalagi jika sayuran tersebut masih fresh dan tanpa bahan kimia dalam penanamannya. Itulah yang dilakukan di Mekar Farm yang berada di Tapos Depok ini. Kebun yang luas ini ditanami oleh berbagai macam jenis tanaman hidroponik seperti kangkung, cesim, dan pakcoy. Mekar Farm ini dalam proses penanamannya tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari penyemaian benih, penanaman, perawatan, hingga proses panennya. Sayur yang berada di Mekar Farm ini sudah didistribusikan ke berbagai minimarket loh. Buat teman-teman yang ingin menanam tanaman hidroponik di rumah, pasti penasaran kan gimana ya caranya agar tanaman kita berhasil panen dan fresh? Sini kita tanya tips and trik agar tanaman hidroponik berhasil ditanam. Cara merawat agar tumbuh dengan maksimal itu setelah pemeliharaannya itu kita harus ngecek tiap hari karena tumbuhan juga kan makhluk hidup, jadi kita harus ngeceknya dari pengaliran airnya, pupuknya, kondisi daunnya kuning apa enggak. Kalau udah kuning berarti kita harus memperbarui pupuknya, ganti yang baru gitu. Pertama, saat ingin penyemaian benih, kalian harus pastikan benih yang kalian pilih masih dalam keadaan bagus ya. Setelah sekitar 3 hingga 4 hari, maka benih yang kita tanam akan muncul beberapa daun. Kalian harus segera memindahkannya ke dalam pipa dan pastikan rokul atau media tanam yang kalian pilih sudah bagus. Tanaman hidroponik ini memanfaatkan air sebagai kebutuhan utama yang menunjang pertumbuhan tanaman. Jadi kalian harus rutin mengecek ya, agar air di tanaman kalian tetap dalam kondisi baik dan mengalir. Selain itu, kalian juga harus rutin untuk mengecek adanya hama atau tidak ya. Karena jika ingin hasil panen yang bagus, kita harus menjaga tanaman dari serangan hama. Nah teman-teman, ini contoh sayuran yang sebentar lagi siap untuk dipanen. Lalu bagaimana ya sayuran yang sudah siap untuk dipanen? Wih, apa nih hijau-hijau? Teman-teman, ini adalah tanaman yang sudah siap panen. Seger-seger banget ya. Saya lagi ikut kakaknya nih buat bantuin mengambil tanaman yang siap panen. Seru banget loh. Saat teman-teman ingin mengambil hasil panen di rumah, ini bisa menjadi hal menarik loh. Kalian bisa mengambil tanaman siap panen bersama orang tersayang di rumah. Sayuran yang sudah dipanen ini akan didistribusikan ke beberapa tempat. Aku ikut bantuin bungkusin dulu deh teman-teman. Siapa tahu dikasih benih untuk menanam di rumah. Nah teman-teman, baru saja aku selesai mencoba langsung segala rangkaian proses pembibitan hingga pengemasan tanaman hidroponik di Mekar Farm nih. Gimana? Menarik bukan untuk merawat dan memelihara tanaman hidroponik? Apalagi tanaman hidroponik bisa ditanam di pekarangan rumah dan juga cocok jadi cara ampuh untuk tetap produktif di rumah. Saya Nala Alfiana, sampai jumpa di Lintas Jelajah selanjutnya. Selanjutnya, terdapat sosok inspiratif bagi para anak-anak kurang beruntung dalam bidang pendidikan. Penasaran dengan sosoknya? Berikut untuk Anda. 20 tahun sudah sejak tahun 2002, Christina Lindwianti mengabdikan diri sebagai sukarelawan tenaga pengajar di TK saja, Sekolah Alternatif Anak Jalanan.
Sekolah alternatif untuk anak jalanan atau Saja adalah sekolah yang terletak di Taman Komplek Pusdiklat Kuningan, Jakarta Selatan. Sekolah tersebut telah berdiri sejak tahun 2002. Sekolah ini didirikan oleh Farid Fakih dan Kristina Lindwianti sebagai salah satu relawannya. Jadi ya, karena memang sebenarnya fokus kami untuk anak-anak usia dini. Jadi kenapa usia dini? Karena kami berpikir bahwa pendidikan itu memang sudah harus masuk sejak usia dini. Jadi bagaimana kita membentuk karakternya mereka, mentalnya mereka. Jadi bahwa sebenarnya usia-usia golden age itu kan yang jadi pendidikan itu harus masuk. Makanya kenapa kami fokusnya ke anak-anak usia dini. Jadi selain juga mengajarkan mereka calistung, tapi juga kami menanamkan pemahaman mengenai agama juga. Jadi membentuk karakternya mereka, mentalnya mereka, rasa percaya dirinya mereka. Dahulu, Saja hanya diperuntukkan untuk para anak jalanan. Namun kini, Saja juga menerima para anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk menempuh pendidikan yang layak. Muridnya itu dengan background yang sama, lahir dari background yang sama atau seperti apa? Kalau mungkin di awal-awal tahun 2000 itu backgroundnya masih sama semua, memang berasal dari anak-anak jalanan dan juga anak-anak dari keluarga prasejahtera. Memang seiring berjalannya waktu, sejak Perda mengeluarkan peraturan bahwa anak-anak tidak boleh berada di jalanan di tahun 2013, itu kan semakin berkurang ya anak-anak yang berada di jalanan. Berbekal tekad dan keikhlasan, setiap harinya Kristina Lindwianti yang akrab disapa Lin mengajar para murid TK Saja dengan penuh canda dan keceriaan. Banyak suka dan duka yang telah didapatkan selama Lin menjadi sukarelawan. Jadi salah satu yang utama itu adalah ini adalah amanah dari orang yang sudah meninggal kebetulan. Dan saya sama teman-teman masih memiliki semangat lah untuk meneruskan ini karena melihat juga ternyata masih banyak anak-anak yang... Setiap harinya, Lin harus mengajar 2 kelas, yakni TKA dan TKB. Dengan semangat dan keikhlasannya, Lin bertekad untuk melanjutkan dan menjaga amanah agar sekolah ini terus ada untuk membantu masyarakat. Selama mengajar di Saja, banyak pula harapan yang Lin harapkan untuk para murid dan keberlangsungan sekolah Saja. Jadi Saja itu memang sebenarnya memiliki harapan bahwa kegiatan kami tidak hanya untuk Pak Mukti saja, tapi bisa berkembang, entah itu nanti berkembang menjadi PKBM ataupun mempunyai suatu lembaga pelatihan untuk anak-anak yang putus sekolah ataupun pemberdayaan bagi orang tua. Karena sebenarnya dengan seiring berjalannya waktu memang sudah sangat berkurang sekali ya. Alhamdulillah anak-anak sudah tidak berada di jalanan dan orang tua menyadari bahwa itu pendidikan itu penting. Jadi mereka tetap mengutamakan anak-anak itu bersekolah meskipun dengan segala keterbatasan mereka, tapi mereka sudah menyadari bahwa pendidikan itu penting. Berbekal ketulusan, keikhlasan, dan tekadnya yang kuat, Kristina Lindwianti berhasil mengajarkan banyak siswa dari keluarga yang kurang beruntung untuk mendapatkan pendidikan dasar yang cukup untuk menempuh pendidikan yang lebih baik lagi. Karena dari hal kecil yang kita lakukan dapat membantu mereka untuk bisa menggapai masa depan. Mungkin Anda bosan dengan suasana padatnya ibu kota yang gitu-gitu aja. Selanjutnya, kami akan mengajak Anda untuk menikmati sensasi berlibur, menikmati sejuknya alam Sukabumi. Selamat pagi teman-teman, bersama saya Utari Ramadhani. Saat ini saya sedang berada di wisata alam Situ Gunung yang terletak di Sukabumi. Situ Gunung merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang memiliki beragam objek wisata yang menarik. Kira-kira ada apa saja ya di sini? Yuk ikutin perjalanan kita terus di Lintas Jelajah. Saat
Saat masuk, kita dapat melihat miniatur wisata situ gunung beserta beberapa jalur yang terdapat di wisata ini. Sebelum memulai perjalanan, saya menuju loket untuk melakukan pembelian tiket terlebih dahulu. Setelah gelang dipasangkan oleh petugas, saya langsung menaiki ojek menuju restoran untuk mengambil welcome drink dan menuju jembatan gantung. Di restoran ini, kita juga bisa membeli berbagai menu makanan dan juga minuman. Tetapi di sini saya hanya mengambil welcome drink dan snack yang telah disediakan, yaitu teh dan pisang rebus. Setelah itu saya langsung menuju jembatan gantung dan dipasangkan pengaman oleh petugas serta melakukan scan barcode yang terdapat di tiket. Nah teman-teman, saat ini saya akan melintasi jembatan gantung Situ Gunung. Jembatan ini merupakan jembatan gantung terpanjang yang berada di tengah hutan di Asia Tenggara loh. Jembatan gantung setinggi 150 meter dari tanah ini membentang sepanjang 240 meter. Tak heran bila dari kejauhan jembatan ini terlihat sangat cantik. Namun jangan salah, melewati jembatan ini juga bisa memacu adrenalin loh. Tapi jangan takut, jembatan gantung ini aman kok. Setelah melewati jembatan gantung, saya turun ke bawah mengikuti tanda panah. Di sini terdapat spot foto yang sangat cantik. Kalian juga bisa membeli dan menikmati makanan serta minuman sambil ditemani alunan musik tradisional yang dimainkan. Kita berlibur di Situ Gede ini. Untuk berlibur di sini, ini untuk kedua kalinya buat saya. Menurut saya liburan di sini terasa seru, menyenangkan, terus cocok untuk dilakukan bersama keluarga karena di sini banyak spot-spot foto yang bisa digunakan, terus bisa juga mengenalkan kepada anak-anak untuk mengenal lingkungan. Setelah puas berfoto-foto, saya melanjutkan perjalanan menuju Curug Sawer. Di perjalanan ini saya diiringi oleh alunan musik yang dimainkan para pemain musik tradisional. Sebelum sampai di Curug Sawer, kalian akan menemukan beberapa penjual souvenir dan area food court. Di sini kalian bisa bersantai atau beristirahat sejenak. Akhirnya tibalah saya di area Curug Sawer, Sukabumi. Ketinggian Curug Sawer, Sukabumi sekitar 35 meter. Air mengalir dengan deras di balik tebing batu yang dihiasi tumbuhan merambat di kiri dan kanannya. Air terjun di Curug Sawer ini sangat jernih, menghasilkan udara segar yang disertai gemercik air. Airnya pun terus mengalir menuju sungai yang dihiasi bebatuan. Setelah puas melihat keindahan Curug Sawer, perjalanan saya pun berakhir dengan turun menggunakan keranjang sultan. Keranjang sultan merupakan wahana kursi gantung berbentuk keranjang yang terbuat dari rotan. Saat menaiki keranjang ini, kita akan melintasi sungai dengan rute sepanjang 100 meter yang di bawahnya terdapat aliran air dari Curug Sawer. Setelah menikmati wisata keranjang sultan, kalian akan bertemu jembatan merah dan akan diantar menggunakan ojek untuk pulang dan sampai di area parkir wisata Situ Gunung, Sukabumi. Gimana nih teman-teman setelah mengikuti perjalanan saya di Situ Gunung? Menarik bukan? Situ Gunung bisa menjadi tujuan Anda ketika berlibur ke Sukabumi. Saya Utari Ramadhani, sampai jumpa. Nah, itu dia informasi yang Lintas Jelajah sajikan untuk Anda hari ini. Saya Serindis, pamit undur diri. Sampai jumpa di Lintas Jelajah selanjutnya.